Permisi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Indriana yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nurita, Umurnya berapa Bu? 25 tahun. Oh, ini usia kandungannya berapa ya Bu? 8 bulan lebih 2 minggu. Oh iya, sudah memasuki trimester ketiga ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan melakukan edukasi supaya Ibu dapat mengetahui tentang tanda bahaya pada kehamilan. Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu siap? Siap. Baik Bu, untuk yang pertama nanti tujuannya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanda bahaya, kemudian pengaruh terhadap kehamilan Ibu, dan juga tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan tersebut. Sebelumnya saya bertanya dulu ya Bu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3? Belum. Belum mengetahui ya Bu. Baik, saya akan langsung mulai saja ya Bu. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanda bahaya pada kehamilan. Ini ya Bu, bisa sambil disimak. Untuk yang pertama itu ada mual dan muntah yang secara berlebihan. Jadi mual muntah yang berlebihan itu dapat mengakibatkan ibu menjadi lemah dan susah makan. Lalu dapat membahayakan ibu dan janinnya juga. Selain itu ada perdarahan per vagina. Ini disebabkan karena letak plasenta di daerah rendah pada rahim sehingga menutup jalan pada rahim. Kemudian penyebab yang kedua itu plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses melahirkan. Jadi sebelum proses ibu melahirkan itu plasentanya sudah terlepas duluan ya Bu. Selain itu juga dapat menyebabkan shock hipoksia pada bayi dan juga kematian janin. Sampai di sini paham Bu? Paham. Lanjut ya Bu. Kemudian selanjutnya ada nyeri kepala hebat ya Bu. Ini seperti pada preeklamsi. Nah, ini dapat menyebabkan kejang, shock, terus penggumpalan darah dan juga bisa sampai kematian ya Bu. Selanjutnya ada penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur ini disebabkan oleh tadi Bu, penyebabnya yaitu sakit kepala yang hebat sehingga terjadi odema pada otak dan mempengaruhi syaraf pada penglihatan sehingga dapat menyebabkan ibu ketika melihat menjadi kabur. Selanjutnya bengkak pada kaki. Apabila muncul pada muka dan tangan namun bengkak tidak hilang saat ibu istirahat, kemudian disertai dengan keluhan yang lain seperti nyeri kepala hebat, terus tadi ada penglihatan kabur, itu bisa merupakan tanda bahwa ibu mengalami anemia, gagal jantung, dan juga preeklamsi. Jadi harus diperhatikan ya Bu. Untuk yang selanjutnya ada nyeri abdomen. Nah, pada ini ibu mengalami nyeri perut yang sangat sakit dan juga hebat. Nah, untuk yang terakhir ini berkurangnya atau tidak ada gerakan bayi. Nah, pada usia kehamilan pada minggu ke-16 sampai 20, gerakan bayi masih berupa tendangan dan juga tonjokan. Apakah Ibu masih ingat, Bu? Masih. Kemudian pada minggu ke-21 sampai 24 aktivitas janin meningkat, menendang dan juga jungkir balik. Karena pada usia kandungan ini air ketuban masih memungkinkan untuk janin bergerak secara leluasa. Selanjutnya lanjut pada minggu ke-25 sampai 26 ya Bu. Ini janin mulai cegukan, kemudian bergerak merespon suara dari luar. Dan kadang-kadang janin juga merasa kaget. Lanjut pada minggu usia ke 29 sampai 31 minggu. Ini gerakan janin semakin kuat, teratur dan terkendali. Pada minggu 32 sampai 35 di mana pada minggu ini ibu merasakan peningkatan frekuensi dan juga tipe gerakan janin karena janin semakin besar dan juga kuat. Nah, ini yang terakhir ya Bu, pada minggu ke-36 sampai 40. Ini yang dialami Ibu sekarang ya Bu. Ini janin itu semakin besar. Kemudian keterbatasan ruang dalam rahim membuat gerakan memutar janin
semakin berkurang frekuensinya. Jadi gerakan janin sudah mulai berkurang ya Bu, karena sudah besar dan ruang rahim sudah minimal. Nah, untuk pergerakan janin ini minimal 10 kali per hari Bu. Jika kurang atau tidak ada gerakan, kemungkinan terjadi janin hipoksia. Apakah Ibu mengalami salah satu gejala tadi yang sudah saya jelaskan Bu? Iya, mual dan muntah pada trimester pertama. Oh iya, baik Bu, untuk mual dan muntah itu pada trimester pertama itu wajar ya Bu. Nah, untuk mengurangi mual dan muntah pada trimester pertama, Ibu bisa konsumsi jahe, seperti roti yang ada komposisinya jahe, minuman jahe yang hangat, terus permen jahe, seperti itu ya Bu. Karena menurut penelitian, jahe itu sangat efektif berguna untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Namun sebaliknya ya Bu, jika Ibu sudah berusaha untuk mengurangi mual dan muntah, namun mual dan muntah selalu tetap terjadi, Ibu harus waspada ya Bu. Jadi Ibu harus segera datang ke petugas kesehatan untuk berkonsultasi. Baik Bu, apakah sudah jelas? Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu. Kalau ditanyakan saya yang bertanya ya Bu. Ya. Ibu kan sekarang usia kehamilannya 8 bulan lebih 2 minggu, udah memasuki trimester ketiga ya Bu. Nah, untuk pergerakan janin kan sudah berkurang. Tadi untuk normalnya gerakan janin setiap hari berapa ya Bu? Normalnya 10 kali per hari. Jika kurang atau tidak ada gerakan, kemungkinan terjadi janin hipoksia. Ya, baik Bu, kalau begitu Ibu sudah paham ya Bu. Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan, diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Ya. Baik Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu bisa terapkan di rumah ya Bu secara mandiri. Ini saya kasih panduan supaya Ibu tidak lupa jika terjadi tanda-tanda gejala yang tadi saya jelaskan ya Bu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur permisi ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.